Baiklah, terima kasih karena teman-teman semua sudah siap untuk mengikuti tahap inti, tahap kegiatan kelompok kita pada siang hari ini. Jadi, Ibu jelaskan dulu, di dalam bimbingan kelompok itu mempunyai dua topik. Yang pertama, topik tugas, yaitu topik yang berasal dari Ibu atau Ibu yang menentukan. Lalu yang kedua ada topik bebas. Topik bebas itu kalian yang menentukan mau membahas apa. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, itu Ibu akan memberikan topik tugas, yaitu topik yang berasal dari Ibu. Ibu sudah mempersiapkannya, yaitu mengenai bullying. Judulnya adalah berteman tanpa takut dibully. Nah, ini mungkin teman-teman boleh melihat PPT yang udah Ibu siapkan semuanya. Kelihatan kan? Nah, mungkin teman-teman udah tahu kan bully itu apa? Ada yang udah tahu? Ada tahu. Mau pendapat Aldi? Kalau menurut saya tuh bully itu semacam kayak perundungan gitu Bu, kayak menyakiti orang lain. Ya, benar sekali Aldi. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu, Silakan Trias. kalau izin nambahin yang dari Aldi tadi, kalau saya sendiri bullying itu tindakan negatif yang tujuannya itu untuk menyakiti orang. Ya, benar sekali Trias. Orang lain. Oke, terima kasih ya Trias dan Aldi sudah berpendapat. Jadi pendapat teman-teman tadi sudah benar. Jadi bully itu adalah sikap agresif yang dilakukan seorang individu kepada individu atau kelompok lain yang tujuannya untuk menyakiti atau membuat cedera orang tersebut gitu. Nah, di dalam bullying ini itu terdapat jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu Ibu sebutkan ada 5. Yang pertama itu verbal, fisik, seksual, lalu dunia maya atau cyberbullying, dan terakhir itu ada sosial. Nah, teman-teman udah mengerti dari judul yang Ibu jelaskan? Mungkin Ibu jelaskan satu-satu dulu ya jenis-jenisnya. Jadi yang pertama itu fisik. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin melihat atau korban bullying dari fisik ini itu mempunyai cedera fisik gitu, kelihatan mungkin dari tubuhnya, dari kaki atau dari manapun yang cedera atau lebam gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada bullying seksual. Bullying seksual tuh kayak berhubungan dengan alat sensitif manusia gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada sosial. Sosial itu misalnya kita dalam suatu lingkungan masyarakat, jadi teman-teman itu merasa dibully atau merasa tertindas dari orang atau kelompok tersebut. Nah, lalu yang keempat itu ada cyberbullying di dunia maya. Jadi teman-teman mungkin merasa dilecehkan dari media sosial teman-teman atau game online atau media cetak yang lain gitu. Itu disebut cyberbullying. Nah, yang terakhir yaitu verbal. Nah, jadi verbal itu tuh teman-teman itu merasa dibully mengenai apa ya, psikologisnya. Jadi teman-teman merasa dihina, dilecehkan, di apa namanya ya, diejek gitu. Jadi teman-teman merasa dibully gitu. Nah, teman-teman boleh, tadi sudah jelas mengenai jenis-jenis bully? Jelas Bu. Jadi ada 5 Bu. Ya, benar. Coba Aldi mau menyebutkannya, kesimpulan dari jenis-jenis tadi? Nah, ya. 1 tadi fisik, Ya, benar. verbal. Apalagi Bu? Sudah Fisik, dua. verbal, Ayo ingat-ingat lagi. cyber, bullying, sosial, Ya, satunya? seksual. Oh ya, berarti Aldi menyimak ya yang Ibu katakan. Nah, sekarang karena Aldi sudah menyebutkan tadi jenis-jenis bullying yang Ibu disebutkan, jadi sekarang Ibu mau teman-teman menyebutkan contohnya. Karena tadi sudah Ibu jelaskan pengertiannya dari jenis-jenisnya. Sekarang Ibu minta contohnya. Pasti mungkin kalian pernah melihat, menjadi pelaku atau korban, atau bahkan menjadi saksi dari bullying itu, jenis-jenis bullying itu. Mungkin dari ini bullying fisik, ada yang ingin memberikan contoh? Aldira, silakan.
bully fisik itu mungkin contohnya memukul, megang gitu Bu. Iya. Orang lain. Iya benar sekali Aldira. Mungkin Aldira pernah melihat? Nggak pernah sih Bu. Nggak pernah ya. Oke, terima kasih Aldira. Oke, yang kedua cyber sosial. Cyberbullying. Cyberbullying. Mungkin ada yang ingin memberikan contoh? Silakan Marsha. Mungkin contoh dari cyberbullying itu apa ya? Menyebarkan berita kebohongan di sosial media. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya itu tuh bukan fakta, bukan suatu fakta, tapi ternyata malah disebarkan yang bukan-bukan ke orang lain ya, dan orang tersebut tuh merasa dibully gitu ya. Mungkin ada lagi contoh cyberbullying ini banyak loh. Ada lagi? Silakan. Soalnya Bu, di komenan IG itu ada yang bilang ih kurus, ih gendut, ih hitam. Nah itu Oh ya benar. Oke, terima kasih Marsha sama Maulia. Lagi Bu. Oh Aldi silakan. Cyberbullying ya. Saya tuh pernah main ML gitu Bu ya, di game. Nah itu sering banget orang ngebully gitu, kayak bilang di kolom chat itu yatim lah, anak baba lah, gitulah. Intinya kayak itu termasuk bully Bu ya? Iya Kayak termasuk, soalnya. iya apalagi korban atau tuh orang yang ditindas itu merasa dianya dibully, itu berarti perilaku bullying. Aldi pernah? Kalau saya sih nggak pernah Bu, Nggak saya pernah. cuma melihat Bu. Oh, tidak menjadi pelaku kan? Enggak, alhamdulillah enggak Bu. Berarti Aldi pas melihat sudah tidak mengambil tindakan lain. Saat itu sih saya diem aja gitu Bu. Oh dia aja, oke. Ada lagi Aldi yang mau berpendapat? Aku pernah jadi korban Bu. Oh. Tapi itu bukan di ML, tapi aku di Genshin Bu. Di Genshin. Oh. Ya. Genshin Impact. Iya, Genshin Impact. Terus gimana ceritakan? Jadi suatu hari itu lagi main Genshin Bu. Itu kan ada fitur co-op Bu. Itu kayak mabar gitu. Oh Dia, ya. dia tuh masuk ke world aku gitu untuk mengambil material. Tapi dia tuh kayak ngatain gitu Bu, ngatain karakternya. Gak bisa buat karakter lah, bego lah gitu Bu. Oh, terus sikap Alia gimana? Ya, aku itu kan fitur untuk ngeluarin orang itu Bu, dari WordPress. Tadi aku keluarin aja tuh. Oh ya berarti nggak ngehina balik ya? Nggak, Bu. Oh ya berarti sikap Alia ini sudah benar. Ada lagi? Sudah? Saya Bu, Silakan Marta. dari yang cerita Aldi tadi itu kan kalau Aldi kan diam saja nih Bu kalau Iya. di media. Nah tapi dalam diri saya itu saling menghina Bu. Jadi gak ada yang diam, gak ada yang jadi saksi, saling menghina satu sama Saling lain. menghinanya gimana? Ya misalnya tadi kata Aldi kan ada yang ngatain yatim, ya dia katain balik jatuh. Oh jadi malah saling ejek Iya, gitu. iya, Bu. iya. Iya Bu. Kapan selesainya itu jadi? Ya, makanya Bu. Oh, kamu termasuk? Enggak Bu. Oh, ya. Bohong Bu, pasti dia Bu. Terus kamu juga diam aja seperti Aldi? Langsung keluar room Bu. Lebih menghindar Iya ya. lebih menghindar. Berarti teman-teman semuanya Aldi sama Marta tadi menjadi saksi dan Alia ini menjadi korban ya. Tapi teman-teman di sini ada yang pernah menjadi pelaku? Belum pernah ya? Belum Bu. Enggak Jangan Bu. ya. Jangan sampai. Ini anak-anak baik Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah teman-teman, terima kasih karena tadi sudah berpendapat. Jadi pendapat teman-teman tadi sudah benar semua. Itu merupakan contoh dari cyberbullying. Itu dari medsos yang disebutkan Maulia tadi, terus dari game yang disebutkan Aldi, Marta sama Alia tadi. Nah, terus contoh jenis bullying yang ketiga. Itu ada bully apa tadi ya? Verbal. Ada yang ingin memberikan pendapat? Contohnya? Bullying verbal? Mungkin tadi Sandra belum ngomong. Boleh Sandra memberikan pendapatnya? Kalau menurut Sandra Bu, bully verbal itu kayak mengejek gitu Bu. Lebih ke bisa ke arah fisik kayak diejek. Mungkin orang itu kurus jadi dikatain kurus kering, atau dia pendek jadi dikatain cebol gitu Bu. Oh iya benar. Walaupun mungkin emang orangnya gitu, tapi kan kita harus mungkin harusnya menahan ya. Ya terima kasih Sandra. Lalu yang bullying seksual, ada yang ingin berpendapat? Mungkin Meka boleh? Oke,
menjadi korban? Enggak, temen kan Oh, waktu itu jalan juga ya bu. Nah temen saya ini emang badannya bagus gitu bu, terus lewat di tempat tongkrongan cowok-cowok gitu. Nah dia kan biasa kalau cowok-cowok tuh kayak dipanggili gitu bu, dia adik badannya bagus banget, udah tuh kami langsung lari bu. oh, itu berdua aja? Ya itu teman saya tapi bu yang Iya. Oh iya, kalau misalnya kita tuh jangan sampai kalau bisa menghindar gitu ya. Jadi tidak terjadi bullying seksual tadi ya. Lalu yang terakhir itu ada bullying sosial. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan contoh? Saya bu, kalau menurut Trias bullying yang di sosial tuh kayak misalnya ada satu kelas tapi ada satu orang yang nggak ditemani orang-orang, mungkin karena dia entah kalau kasarnya sulun atau karena dia males-malesan ngerjain tugas gitu bu, tapi malah jadi dikucilin sama teman-teman sekelas. Iya benar sekali Trias. Terima kasih Trias. Ada lagi? Saya bu, Silakan Aldi. sama kayak Trias tadi, saya pernah ngeliat gitu, soalnya di teman sekelas saya tuh ada kayak satu orang siswa tuh yang kayak sulun gitu, jadi dia tuh kayak dikucilkan gitu bu, kayak dijauhin sama yang lain. Terus kalau ada apa-apa tuh kayak dia dipojokin, misal apa ya, bisa disuruh apalah, misal maju misal si Aldira bu, nah, kayak dia yang jadi sasaran. Nah dia pun kayak ngerasa dikucilkan gitu. Itu masuk bu ya? Iya. Jadi mungkin teman-teman tadi contohnya tadi sudah benar. Jadi Ibu jelaskan lebih lanjut kalau misalnya bullying itu terjadi apabila korbannya merasa dibully. Jadi mungkin kalau misalnya kita membuli seseorang tapi orang itu tidak merasa dia dibully, itu bukan termasuk bullying. Oh, jadi kalau nggak merasa sakit tuh berarti bukan bullying? Enggak, misalnya nih Ibu ngata-ngatain Aldi, tapi Aldinya nggak sakit hati, Aldinya biasa aja gitu sama omongan yang Ibu tadi. Nah berarti itu bukan merupakan tindakan bullying. Tapi misalnya Ibu baru ngomong cuman ih Aldi ini gitu, nah terus Aldinya merasa apa ya, merasa sedih, merasa kecewa, merasa ini iya sakit hati. Jadi itu berarti Ibu melakukan sikap tindakan bullying gitu. Sudah paham semua dari jenis-jenisnya tadi? Paham bu? Paham bu. Nah karena sudah paham tadi kan teman-teman sudah memberikan contoh dari jenis-jenis bullying. Kira-kira menurut teman-teman atau dari amatan, dari penglihatan teman-teman tadi, kira-kira penyebabnya apa? Kalau misalnya orang itu tuh dibully gitu, terjadi pembulian, itu penyebabnya apa? Ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan Mauli. Karena korbannya terlihat lemah ibu. Iya benar, terima kasih Maulia. Ada lagi? Silakan Aldira. Mungkin karena korbannya itu ada perbedaan dalam dirinya bu, jadi dia beda dari yang lain, jadi dibully. Ya benar. Terima kasih Aldira. Ada lagi? Oke, mungkin sudah cukup. Terima kasih Maulia dan Aldira tadi. Jadi jawaban teman-teman tadi sudah benar. Jadi penyebabnya itu adalah berasal dari pelaku. Yang pertama berasal dari pelaku yang mungkin merasa dia itu tuh berkuasa, merasa dirinya itu yang paling hebat. Jadi dia ingin melakukan ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia itu tuh orang hebat gitu. Nah yang kedua itu dari si korbannya, penyebab dari korbannya seperti yang disebutkan Maulia dan Aldira tadi. Jadi mungkin korbannya ini yang mempunyai perbedaan dari orang-orang yang di sekitarnya gitu. Lalu mungkin si korbannya ini juga terlalu pendiam atau terlalu tidak bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, sehingga dia itu merasa terkucilkan gitu. Padahal mungkin dari dianya sendiri yang menyampingkan diri gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya kita sudah dilihat tadi kan penyebabnya, pengertiannya, mungkin teman-teman tahu nggak kalau misalnya kita biar terhindar dari perilaku bullying itu tuh caranya gimana? Ada yang ingin berpendapat?
pindah tapi Sudah cepat lah ya. Aku sama dunia keluarga. Nah, jadi teman-teman tadi kan sudah tahu nih penyebab dari bullying itu apa. Jadi kira-kira teman-teman tahu nggak akibatnya apa kalau kita mau melakukan bullying itu? Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Silakan Sandra. ini akibatnya lebih ke pelaku ya Bu, mungkin Iya. dijauhkan dari lingkungan sekitarnya Bu. Iya, benar sekali Sandra. Ayo silakan. Bisa juga pelakunya ini kena sanksi Bu. Iya, benar. Jadi kena hukuman gitu ya bagi pelakunya. Mungkin untuk korban? Boleh? siapa Ya, dulu? silakan Aldi. Wah, tadi Aldi pelaku boleh. ya, kalau korban mungkin trauma bu. Trauma Habis ya. kan kena bully pasnya trauma. Iya, terus Marsha? Mungkin untuk korban tuh dia bakal menarik diri dari lingkungan luar. Iya, jadi menyendiri gitu ya. Oke. Siapa lagi? Saya Bu. Ayo, siapa nih? Mau duluan kayaknya. Oke, silakan. Merasa rendah diri bu korbannya. Iya, insecure gitu ya. Silakan Aldira. Depresi Bu. Ya. Saya Bu, pundung. Kalau dari korban itu pundung dan mengurung diri. Tapi kalau dari saksi atau yang melihatnya itu sisi empatinya hilang. Oh iya, benar. Pria silakan. Kalau Tria sendiri mungkin dari sisi korban Bu. Nah korbannya tuh cenderung menyakiti diri sendiri Bu. Entah ngegores-gores tangan. Iya, atau benar. yang lebih parahnya mungkin bunuh diri. Silakan Alia. Kalau dari korban sih itu bisa jadi pendiam orangnya. Ya hampir sama seperti Maul tadi ya. Jadi menyendiri, menutup diri dari lingkungan sosial ya. Oke, benar sekali pendapat teman-teman tadi. Jadi banyak sekali akibat atau dampak yang ditimbulkan apabila dari tindakan bullying ini. Jadi seperti tadi kan korbannya menarik diri dari lingkungan, menyendiri, trauma, bahkan bunuh diri gitu. Lalu dari pelakunya bisa dihukum gitu, dikucilkan dari masyarakat karena masyarakat tahu dia itu seorang pelaku bullying gitu kan. Nah, jadi itu tadi merupakan akibat yang ditimbulkan dari tindakan bullying. Nah, kira-kira dari perilaku bullying itu yang terlibat itu siapa aja? Silahkan Aldira. Yang terlibat itu mungkin ada pelaku Bu, orang yang ngelakuin, terus ada saksi kayak Aldi sama Tata tadi, terus ada korban Bu kayak Alia sama temennya Meka tadi. Iya, benar sekali. Jadi orang yang terlibat dalam tindakan bullying itu tuh 3 seperti yang disebutkan oleh Aldira tadi. Jadi ada pelaku, ada saksi, dan ada korban. Jadi jangan sampai teman-teman khususnya di kelompok ini jangan sampai terlibat di dalam ketiganya mungkin ya. Jangan sampai menjadi pelaku, jangan sampai menjadi korban juga. Oke. Nah, karena tadi sudah membahas penyebab, pengertian maupun akibat dari perilaku bullying, jadi Ibu ingin menjelaskan cara mencegah untuk tindakan bullying ini. Jadi agar teman-teman sekalian bisa terhindar dari perilaku bullying. Nah, jadi cara mencegahnya yaitu yang pertama yaitu teman-teman jangan terlalu menutup diri atau jangan terlalu pendiam gitu. Jadi teman-teman usahakan bisa dapat berinteraksi dengan sekitar. Kayak tadi kan yang diberikan contoh tadi itu kan karena terlalu culun gitu di kelas, jadi merasa orang lain tuh merasa hebat atas dirinya gitu. Nah, harusnya teman-teman itu harusnya bersikap biasa aja gitu, saling berinteraksi, saling berkomunikasi dengan teman sekelas gitu. Nah, lalu dari pelakunya, kalau misalnya teman-teman udah tahu misalnya nih si Aldi ini adalah pelaku bullying misalnya, nah harusnya teman-teman anggota kelompok ini harusnya menghindar, jangan sampai kita menjadi korban Aldi selanjutnya gitu kan. Ya, ini kan sebagai contoh ya. Nah, itu jadi teman-teman jangan sampai teman-teman kelompok ini menjadi pelaku atau apalagi korban dari perilaku bullying. Nah, mungkin itu saja. Apa lagi? Ada 3 yang ikut-ikutan, kayak laporkan. Itu cuma hindari deh. Nah, tadi kan yang pertama nih kalian
jangan terlalu pendiam atau hindari pelaku bullying. Nah, lalu yang kedua cara mencegahnya yaitu aduh sakit tangan Jangan aku. Jangan ikut-ikutan, ikut-ikutan. harus laporkan. Iya, Oke, jangan. langsung. Lalu yang kedua, Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Tidak usah dipotong. Dosa. Lalu yang kedua yaitu teman-teman jangan sampai ikut-ikutan untuk berperilaku bullying. Jadi misalnya melihat nih teman-teman ada teman yang lain dibully, nah teman-teman ikut-ikutan menjadi pelaku bullying. Nah, itu jangan sampai ya. Atau bahkan kalian ikut-ikutan menjadi korban bullying. Nah, sampai-sampai kalian menjadi korbannya juga gitu. Nah, lalu yang terakhir yaitu melaporkan apabila teman-teman melihat atau menyaksikan seperti Aldi sama Marta tadi kan menyaksikan perilaku bullying, tapi kalian diam saja. Nah, harusnya jangan diam, harusnya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Misalnya lagi di sekolah mungkin boleh melaporkan ke guru atau ke guru BK atau bahkan kepala sekolah gitu. Nah, agar pelaku bullying ini ditindaklanjuti dan mendapatkan hukuman yang setimpal, yang jera, yang membuat dirinya tidak melakukan perilaku bullying lagi, seperti itu. Jadi Ibu mohon teman-teman dapat bijaksana apabila menemukan atau menyaksikan perilaku bullying ini di tempat kalian gitu ya. Oke, mungkin sudah mengerti semua tentang materi bullying ini? Sangat paham, Bu. Sangat paham ya? Depannya kalau kami lihat bullying pasti kami laporin. Iya, Nggak lagi bagus diam. Aldi. Lapor ke Ibu boleh, Bu? Boleh, kan Ibu kan sebagai guru BK, jadi Ibu mungkin kalau misalnya kalian mau nelpon polisi kan jauh atau nggak bisa gitu. Jadi boleh laporkan ke Ibu dulu, nanti Ibu akan laporkan ke pihak yang lebih berwajib seperti polisian gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita siang hari ini? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, berarti sudah semuanya sudah mengerti? Insya Allah mengerti, Bu. Baiklah. Nah, karena teman-teman sudah jelas atas materi yang Ibu jelaskan, jadi di sini Ibu ingin membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi. Nah, ini kan udah ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalian isi sesuai dengan materi yang kalian dapatkan hari ini, oke? Oke, Bu. Nah, mungkin Aldi boleh geser pagi. Nah. Sudah? Sudah terima semua? Mungkin boleh silakan diisi teman-teman. Oke, Kak, tadi kita ambil sin nulis siko. Nah, kumpulkan. Bagaimana? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan dikumpul kalau misalnya sudah. Boleh ke depan. Baiklah, terima kasih Aldi. Oke, terima kasih ya semua atas pengisiannya. Ibu harap kalian mengisinya dengan jujur ya, tadi sesuai materi yang kalian dapatkan hari ini. Nah, Selesai. Itu tahap akhir. Nah, Kak, selesai. Kan tahap akhir itu. sudah ya? Praktikan ya. Matiin ya? Kayak ini, Ben. Biar keren kayak ini. Oke. Mulai kau dari nembek tadi. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan ke depan? Kalau sudah semua. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih karena semuanya sudah bersedia mengisi LKPD ini. Nah, karena tahap inti atau materi tadi sudah dijelaskan, Ibu harap kalian semua mengerti tentang materi yang kita bahas pada siang hari ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta kalian menyimpulkan dari apa yang kita bahas hari ini. Ada yang ingin bersedia?
mungkin perwakilan saja ya. Silakan Aldira. Untuk kesimpulannya itu mungkin tadi kan ada pengertiannya Bu. Jadi bully itu tindakan yang perundungan terus merugikan orang lain. Terus juga bully itu terjadi apabila si korbannya itu merasa dia dirugikan Bu. Terus juga yang terlibat ada pelaku, korban, sama saksi Bu. Terus jenis-jenisnya itu ada bully verbal, fisik, sosial, cyberbullying, sama seksual Bu. Iya. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Aldira. Siapa lagi? Satu lagi boleh? Silakan Marta. Ingin menambahkan dari yang Aldira, dia kan sudah menyebutkan pengertian, jenis-jenis dan perilaku yang terlibat. Saya ingin menambahkan akibat dari perilaku bullying itu tuh mungkin dari sisi korbannya itu dia bisa bunuh atau mengurung diri, tidak percaya diri, dan bisa self harm. Nah kalau dari pelaku mungkin dia dikucilkan dari masyarakat. Terus kalau dari sisi saksi mungkin dia kehilangan rasa empatinya. Terus cara untuk mencegah atau mencegah tindakan bullying tadi tuh jangan ikut-ikutan tindakan tersebut, hindari dan lapor pihak yang berwajib. Oke, terima kasih Aldira sama Marta. Berarti semuanya sudah dapat menyimpulkan dari materi kita siang hari ini. Mungkin Ibu sedikit menambahkan. Jadi tadi benar bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan individu kepada individu lain. Lalu ada beberapa jenis seperti bullying fisik, cyberbullying, verbal, sosial maupun seksual. Nah, cara mencegahnya seperti yang disebutkan Marta tadi itu dapat menghindari pelaku, jangan menjadi siswa yang terlalu pendiam atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, karena teman-teman semua sudah mengerti tentang materi kita hari ini, mungkin Ibu boleh meminta teman-teman ini satu orang untuk menyampaikan pesan dan kesan kalian selama bimbingan kelompok ini. Mungkin boleh dari Aliyah dulu. Dulu rencana lanjutan. Gak usah. Dosa dekat. Ngasih opsi ya. Ya. Tidak usah. Berapa orang deh kan? Yang belum ngomong. Ya kan udah aktif tapi. Meka pesantren ngomong. Satu tahun sekali Bu. Ini empat sama ini. Habis itu 5 kali seminggu. Kau masih penguatan. ya penguatan juga ya, salam ya. Doa salam. Aduhnya Masih satu minggu penguatan. doang. Iya. Jangan ada dulu. Bilang deh, mungkin udah tahu topiknya kan dampaknya. di bareng-bareng. Oke, langsung. Itu pesan aku ya. Bersiap lah langsung ini. Masih ya. San bersiap. Oke. Itu masih kan? Ya, oke. Oke, karena tadi terima kasih karena sudah memberikan kesan dan pesan semuanya. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak kalau misalnya kedepannya kita melakukan bimbingan kelompok lagi? Mau semua ya? Mau dong. Untuk jadwalnya ada yang mau ngasih opsi kapan? Silakan. Minggu sekali Bu. 1 minggu. Oke, opsi pertama 1 minggu sekali. Mungkin ada yang mau ngopsiin lagi? Silakan, Marsha. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh, berarti 2 minggu, sebulannya 2 kali ya. Ada lagi? Sama Bu, kayak Marsha, 2 minggu sekali. Ada lagi? Saya Bu setuju dengan Marsha. Oke, berarti kayaknya kalau Ibu voting aja ya. Jadi tadi ada 2 pendapat, seminggu sekali dan 2 sekali dalam 2 minggu. Ya, benar ya. Nah, yang 1 minggu sekali. Yang lain? Setuju sama Marsha Bu. Oh, berarti Neka yang opsi kedua sekali dalam 2 minggu. Oke, 2 minggu berarti sekali. 2 minggu sekali. Oke, berarti kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi di 2 minggu ke depannya ya. Oke. Di mana Bu? Di sini lagi? Nanti kita akan diskusikan lagi tempatnya. Mungkin biar lebih biar nggak bosan mungkin cari tempat lain atau di kelas atau bagaimana gitu ya. Oke? Setuju semua berarti ya? Setuju. Nah, karena semuanya sudah tadi kan sudah mengerti nih materi tentang bullying, cara mencegah atau akibat terutama ya, akibat dari bullying. Nah, jadi di sini Ibu mau memberikan sedikit penguatan kepada teman-teman sekalian.
Ibu harap teman-teman semua tuh dapat menghindar ataupun terhindar dari perilaku bullying ini, karena teman-teman tadi kan sudah menyebutkan bahkan ya, memberikan contoh kalau misalnya dampak bullying itu tuh sangat parah lah untuk diri korban gitu, seperti tadi sampai bunuh diri, sampai menyakiti diri sendiri, dikucilkan dari masyarakat, atau bahkan dipenjara yang menjadi pelakunya. Jadi ibu harap kalian semua tidak menjadi korban atau bahkan pelaku yang dapat merugikan orang lain terhadap perilaku bullying ini. Oke, semuanya setuju? Setuju. Oke, nah karena tadi sudah semua tahap kegiatan, tahap inti, tahap peralihan itu semua sudah selesai kita lakukan. Jadi Ibu ingin berterima kasih terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu, rela pulang sekolah, belum makan atau bahkan masih lelah, mau tidur, tapi teman-teman semua masih menyempatkan hadir untuk datang ke bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, mungkin sebelum Ibu tutup kegiatan kita hari ini, boleh kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin? Saya lagi, Bu. Silakan Aldi. Marilah teman-teman, setelah kita mengikuti kegiatan di bulan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih Aldi karena sudah memimpin doa. Baiklah, Ibu sekali lagi berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berperan aktif dalam kegiatan kita siang hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oke. Nah, jadi sebelum kalian pulang, Ibu mau membagikan lembar evaluasi dulu. Kalian bersedia kan mengisi lembar evaluasinya? Bersedia. Nah, jadi lembar evaluasi ini biar Ibu mungkin bisa meningkatkan biar bimbingan kelompok kita menjadi lebih baik gitu ya. Oke, mungkin Aldi boleh dibagikan. Ini Aldi ya. Terima kasih Bu. Ya. Diisi sesuai dengan yang kita lakukan tadi ya. Sip. Go.